Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, saya dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 7, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ketentuan pernikahan dalam Islam. A. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Bisa juga dengan nyatu atau menyatukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. B. Tujuan pernikahan. 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Maksudnya di sini, apabila naluri tidak terpenuhi melalui jalan yang benar, yaitu pernikahan, maka akan menyebabkan manusia terjerumus ke dalam hal-hal yang diharapkan. 2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. 3. Untuk membentengi akhlak agar dapat menghindarkan manusia dari perbuatan keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan martabatnya. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Untuk mendapatkan keturunan yang soleh. 6. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. C. Hukum pernikahan. 1. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik secara fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. 2. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. 3. Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali. 4. Haram, bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan. 5. Makruh, bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. D. Mahram, atau orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram dibagi menjadi 2. 1. Mahram mu'abbad, atau wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. 2. Mahram ghair mu'abbad adalah mahram yang sebab menghimpun dua perempuan yang berstatusnya bersaudara. Misalnya, saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. E. Rukun dan syarat pernikahan. 1. Calon suami. Syarat-syaratnya sebagai berikut. Bukan mahram, orang yang dikehendaki, muayyan atau beridentitas jelas. 2. Calon istri. Syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. 3. Wali. Syaratnya adalah orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci, laki-laki bukan perempuan atau banci, mahram si wanita, balik bukan anak-anak, berakal, tidak gila, adil, tidak fasik, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, merdeka, bukan budak. 4. 2 orang saksi. Syarat saksi adalah berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. 5. Sigoh atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigoh adalah tidak tergantung dengan syarat yang lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tajwid atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikahaha atau tajwizaha. F. Pernikahan yang tidak sah.
1. Pernikahan mut'ah. 2. Pernikahan syigor. 3. Pernikahan muhalil. 4. Pernikahan orang yang ihram. 5. Pernikahan dalam masa iddah. 6. Pernikahan tanpa wali. 7. Pernikahan dengan wanita kafir. 8. Pernikahan dengan mahram. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Tata cara melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan. Laporan, pengumuman, pencegahan bila ada yang keberatan, perlangsungan. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban bersama suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Hikmah pernikahan. 1. Terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. 3. Terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. 4. Terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. 5. Terjalinnya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.